Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Para pemirsa channel Amildan Official dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan selalu istiqomah, konsisten dalam menghafalkan Al-Quran. Hari ini insya Allah kita akan membahas ilmu penting dalam menghafalkan Al-Quran. Pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas beberapa penjelasan-penjelasan tentang ilmu menghafal Al-Quran, terutama kegunaan-kegunaan ketika kita menggunakan ilmu menghafalkan Al-Quran. Selanjutnya hari ini kita akan bahas tentang ilmu yang sangat penting juga nih, ya, yaitu ilmu tentang apa? Ilmu tentang mentreatment hafalan Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui, ketika kita ingin mentreatment hafalan kita, ya, kita butuh yang namanya ilmu dalam mentreatment tersebut. Sebagaimana seorang dokter yang ingin mentreatment wajah seseorang, dia juga butuh ilmu. Sehingga ketika orang datang ke tempat dia untuk melakukan treatment, wajahnya bisa cerah, wajahnya bisa baik, wajahnya yang tadinya jerawatan jadi bisa lebih baik, yang tadinya kusam bisa jadi lebih cerah. Dalam mentreatment hafalan juga seperti itu. Orang yang ingin mentreatment hafalannya sehingga hafalannya bisa lebih baik untuk kedepannya, dia butuh ilmu dalam mentreatment hafalan. Dan bedanya ketika kita ingin mentreatment hafalan kita, kita harus punya ilmu. Karena yang mentreatment hafalan kita itu bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Baik, sebagaimana yang kita ketahui, sekarang kita rincikan dulu ya bagaimana tingkatan ketidaklancaran hafalan. Karena yang menjadi masalah adalah ketidaklancaran hafalannya, sehingga nanti ingin ditreatment sehingga hafalannya bisa lebih lancar lagi. Yang pertama, tidak lancar perkata. Hafalan yang sangat tidak lancar ditandai dengan tidak lancar dalam menyebutkan kata dan tidak berbunyi sama sekali. Ketika seorang penghafal Al-Quran, dia mendapatkan kasus dalam dirinya tidak lancar perkata. Kata-kata yang dia hafalkan tidak kembali, hilang, blank, nggak ada di kepalanya. Artinya itu dia berada pada masalah yang terbawah dalam menghafalkan Al-Quran. Kata-katanya tidak lancar, ya, bahkan tidak hilang sama sekali yang tadinya dia pernah hafal. Ketika dia mengecek kembali, hafalannya hilang belas, nggak ada. Nah, ini masalah yang terendah. Ada juga penghafal Al-Quran yang lancar per ayat, ya, dia perkataannya tidak lancar, ya, tidak lancar per ayat. Lancar dia kata-katanya, namun ketika dia membaca satu ayat full, dia tidak lancar. Yang tadinya ada kata-kata sedikit terbayang, tapi ketika dia membaca satu ayat itu, dia tidak terbayang sama sekali, hanya sedikit saja. Artinya dia berada pada tingkatan masalah yang kedua. Ada juga masalah yang perhalaman, tidak lancar perhalamannya. Ketika dia membaca, dia tidak bisa menyambungkan antara kata yang satu dengan kata yang lain. Apalagi dia menyambungkan ayat demi ayat, ayat demi ayat sampai menjadi satu halaman. Nah, ini adalah masalah juga. Jadi tingkatan yang terburuk tadi adalah per kata, ada juga per ayat, per halaman, dan ada juga masalah yang lain tidak lancar per juz. Nah, ini ya tingkatan yang keempat, ya. Ketika dia dites, di tasmi 1 juz belum siap. Juz 1 ayo di tasmi sekarang belum siap. Juz 2 pernah hafal tapi ketika di tasmi saya belum siap. Nah, jadi tingkatan yang tadi terbawah tadi, apa itu tidak lancar berkata? Nggak mungkin pasti dia nggak bisa lancar baca 1 juz. Tapi kalau orang yang masalahnya hanya di per juz, ketika dia baca per halaman dia pasti bisa, gitu ya. Tapi kalau ketika dia baca 1 juz, wah nanti dulu deh, belum siap nih saya, belum lancar nih hafalan saya. Artinya dia berada pada masalah yang keempat, tidak lancar per juz. Ada juga tidak lancar per 5 juz, artinya 5 juz ya.
7 juz gitu dia tidak sanggup, ada juga tidak lancar per 1/3 juznya. 10 juz ketika ditasmi, oh saya gak siap nih, 10 juz belum lancar. Nah ini adalah tingkatan-tingkatan ketidaklancaran seorang penghafal Al-Quran. Ya, jadi kita pertama harus tahu dulu nih, ketika kita ingin mentreatment hafalan kita, itu kita harus belajar identifikasi, check and recheck. Nah ini penting ya, ketika kita ingin mentreatment hafalan kita harus cek dulu. Sebagaimana kalau yang pernah nih ke treatment muka ya, pasti dokter itu mencek dulu dengan sebuah alat yang dimana di situ akan terlihat tuh ini jerawatnya nih, ini ada komedonya di sini nih. Ya itu namanya check and recheck. Dicek dulu di dalamnya ini ada apa nih. Tapi kalau kita mentreatment wajah beda dengan mentreatment hafalan. Kalau kita mentreatment hafalan kita, yang tahu hafalan kita itu ketidaklancarannya itu semana, seberapa itu kita sendiri. Ya, bukan alat pengecek, tapi kita sendiri yang tahu gimana kualitas hafalan kita. Apakah kita berada pada tingkatan yang terbawah atau tingkatan yang keberapa nih ketidaklancarannya, seperti yang kita sudah jabarkan tadi sebelumnya ya. Nah, jadi contoh seorang penghafal Al-Quran dia hafal 15 juz. Dan 15 juz ini ada tingkatan ketidaklancarannya. Ya, ada yang dia mungkin juz 1 sampai juz 5 dia siapnya per juz, nggak siap 5 juz. Juz 6 dia siapnya per halaman. Juz 7, waduh juz 7 ini per ayat nih kayaknya. Juz 8 apalagi per katanya juga udah hilang gitu ya. Jadi kita harus tahu nih, dan nanti penyikapannya juga berbeda-beda, treatmentnya berbeda-beda. Contoh kalau ada wajah yang dia sudah bersih hanya tinggal komedo-komedo sedikit saja, artinya treatmentnya juga cukup mudah ya di situ ya treatmentnya. Ya mungkin tinggal dijaga sedikit saja dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang yang dia detail. Walaupun hanya komedo sedikit dia udah rewel tuh. Waduh ada komedo dikit nih saya nggak mau. Pokoknya setiap hari perawatan wajah yang mahal gitu ya. Nah ini berbeda-beda penyikapannya. Sebagaimana itu pula seorang penghafal Al-Quran. Bagaimana dia sadar terkait hafalannya. Walaupun hafalannya sudah lancar mungkin, tapi ketika dia ingin memastikan wajahnya dia baik, pasti dia mentreatment terus hafalannya. Baik, yang pertama kalau kita ingin mentreatment hafalan kita harus tahu identifikasi dulu. Identifikasi semua hafalan kita nih. Memperhatikan, membagi, mengkelompokkan dan memperlakukan apa yang harus kita lakukan untuk hafalan kita. Lalu yang kedua kita harus namanya focusing and balancing lifestyle. Ya, balancing start. Ya, ini kita harus balance. Contoh, seorang penghafal Al-Quran, dia diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk menghafal sampai 15 juz. Tapi ya dia punya masalah terhadap hafalannya. Yang mana dia sudah check and recheck juz 1 sampai juz 5 ini kualitas hafalannya ketidaklancarannya sampai di sini. Juz 1 sampai juz 10 ketidaklancarannya sampai di sini. Juz 8 segini, juz 9 segini. Dan ketika dia sudah tahu tuh ketidaklancarannya itu, dia harus bisa membalancingnya. Dia fokus, dia balancing start. Ya, artinya apa? Mulai menemukan juga melakukan treatment hafalan sesuai perlakuan yang tepat dengan tetap menjaga keseimbangan hafalan. Keseimbangan hafalan itu harus dijaga. Contoh kalau ada orang hafalan yang nggak seimbang ya, dia hafal juz 1 sampai juz 5, tapi yang lancar cuma 1 juz gitu loh, nggak seimbang. Itu namanya nggak balance hafalannya. Jadi ketika hafalan itu balance, dia hafal 15 juz, paling nggak dia bisa lancar 10 juz. Ya itu timbangannya ya nggak terlalu buruk lah, nggak terlalu ya ke bawah gitu. Kalau misalkan timbangan nggak terlalu ke bawah nyampe gitu ya, nggak terlalu. Nah itu namanya, apalagi kalau dia punya hafalan di ngomongnya 15 juz tapi yang lancar 1 juz, apalagi nggak bunyi, itu namanya nggak balance hafalannya. Kata-katanya nggak sesuai dengan apa yang dia miliki gitu ya. Makanya ketika seorang penghafal Al-Quran itu ingin mengakui hafalannya berapa, ya sikapi atau katakan yang lancar berapa supaya balance di situ. Ya, yang pertama ketika kita ingin mentreatment hafalan kita tadi identifikasi, kedua focusing difokuskan dan balancing mulai dari start. Contoh, seorang penghafal Al-Quran, ya kita kembali di sini ke analogi supaya bisa lebih baik ya. Dia hafal 15 juz. Nah,
15 juz ini balancingnya berapa? Balancingnya adalah standarnya 15 dibagi 2 ya, sekitar 7,5 ya. 7,5 juz. Artinya ketika dia ingin bisa ya minimal nggak terlalu buruk lah timbangan hafalannya itu, dia harus bisa lancar 7,5 juz. Ya, 7,5 juz. Nah, jadi beda nih. Jadi ketika ini timbangan hafalan, ya kita buat di sini. Timbangan hafalan. Ketika dia hafal lancar 7,5 juz, itu timbangannya tidak terlalu buruk. Ya, artinya di sini misalkan yang tidak lancar, di sini yang lancar. Nah, di sini ada timbangannya ya, ada timbangannya. Artinya ketika dia ya tidak lancar, tidak terlalu buruk ke bawah gitu loh. Semakin dia lancar hafalannya, semakin stabil timbangannya di sini. Ya, artinya dia kalau mau menambah kembali, dia seimbangkan dengan hafalannya. Nah, itu dalam ilmu timbangan hafalan. Balancing itu dalam ilmu menghafal Al-Quran adalah menyeimbangkan hafalan yang tadinya ketidaklancaran itu menjadi beban, sehingga balancing hafalan, timbangan hafalan itu menjadi tidak baik keseimbangannya. Nah, itu dikikis satu persatu sehingga ketidaklancaran ini bisa menjadi sesuatu yang berguna untuk menambah keseimbangan hafalan itu. Itu namanya balancing hafalan. Ketika kita ingin menyeimbangkan hafalan yang tadi tidak lancar, kita harus tambah kualitasnya. Sehingga yang tadinya hafalan itu ya ketidaklancaran dan menjadi suatu masalah daripada balance hafalan kita bisa menjadikan hafalan-hafalan yang tidak lancar tadi menjadi berguna untuk membalance hafalan yang kita miliki. Nah, untuk menambah kualitas tersebut, kita harus tahu dulu bagaimana kualitas hafalannya. Ibarat seorang yang ingin memilih padi. Padi itu ada kualitasnya baik, ada yang buruk, ada yang ini, ada yang... Ya kan? Bagaimana dia menanam kembali ya padi-padi tersebut, ya sehingga dia bisa menjadikan padi-padi ini menjadi baik dan berguna, sangat berguna untuk kehidupan dia. Nah, itu namanya membalancing hafalan. Jadi hafalan tadi yang tidak berkualitas tadi diperbaharui lagi menjadi lebih baik ya, sehingga bisa membalance hafalan. Kita harus tahu dulu nih, yang ketidaklancaran perkatanya ini berapa. Yang tidak lancar perkata saya juz, contoh nih, juz 10 nih. Dia hafal 15 juz tapi nggak lancar di 10. Artinya dia perlu menambah kualitas itu. Entah itu dengan cara dia hafalkan kembali ya, atau dia tambah lagi kualitasnya, dan itu perlakuannya berbeda-beda. Contoh kalau dia tingkatan yang terburuk, perkatanya aja nggak lancar, artinya dia harus hafal kembali dong hafalan-hafalan yang tadi nggak lancar. Dan lebih beratnya lagi ya, nanti hafalan untuk yang kedua kalinya bisa lebih berat tuh. Makanya meminimalisir masalah dari awal itu penting ketika dia menghafalkan Al-Quran. Ya, kesalahan seorang penghafal Al-Quran itu ketika dia menghafalkan Al-Quran ditinggalin tuh hafalannya. Udah hafal, pingin ngapal lagi, akhirnya hafalan yang lalunya ditinggalin dan akhirnya hilang dia. Dan untuk yang menghafal kedua kalinya bisa lebih sulit lagi. Ya, tergantung orang, harus tahu caranya makanya. Atau hafalannya ketidaklancarannya perkata nih, wah kata-katanya masih kebayang nih, Amil dan ya, tapi kalau ketika menghafalnya ya itu harus seperti ngafal kembali, tapi nggak terlalu buruk sih ketidaklancarannya. Atau ada perhalaman nggak bisa nyambungin, oh tinggal disambungin aja dari kata yang satu, kalimat akhirnya di ayat akhir disambungkan dengan ayat yang lainnya, dan itu penyikapannya juga berbeda-beda. Artinya sebagai seorang penghafal Al-Quran itu kita harus bisa menyikapi hafalan kita sesuai dengan masalah-masalah yang kita hadapi ya dalam hafalan kita tersebut. Artinya ketika tadi kita sudah balancing di sini, kita harus melakukan yang tadi saya sebutkan specialist treatment, melakukan specialist treatment, special treatment yang spesial. Ibarat wajah, kalau dia udah jerawatan gitu yang hitam-hitam, pasti perlakuannya juga pakai alat itu ya, sinar X gitu untuk memperbagus wajahnya kembali di treatment, atau bahkan ada yang operasi plastik gitu ya
Ya ini kita nggak bahas ilmu agama yang nggak bolehin operasi plastik, tapi ada nyampe akhirnya dioperasi plastik tuh saking wajahnya buruknya. Contoh dia lagi kecelakaan, nah ini dibolehkan nih kalau di kecelakaan kan boleh tuh operasi plastik. Kecelakaan nih, apa ini mukanya hancur nih, apa yang harus dia lakukan? Ya kalau mukanya sudah hancur gitu, apa yang harus dilakukan? Dioperasi plastik, oplas dong artinya. Nah ini artinya memang ketika dalam treatment wajah itu ada juga spesialis treatmentnya, treatment khusus ketika dia ingin ya melakukan ya supaya wajahnya bisa baik. Begitu juga seorang penghafal Al-Quran, dia harus melakukan treatment khusus supaya hafalannya bisa lancar sesuai dengan masalah hafalannya. Nah, ini penting ya. Jadi ketika kita ingin mentreatment hafalan kita harus tahu dulu masalahnya. Jangan sampai ada orang ketika dia mengulang hafalan, ya dia ulang-ulang aja gitu tanpa adanya spesialis treatment. Akibatnya hafalannya nggak lancar-lancar. Udah berapa tahun ditanyain, udah berapa lagi nih hafalannya udah kembali. Waduh, jangan ditanya deh, hafalan saya udah hilang. Kenapa? Karena dia nggak melakukan spesialis treatmentnya. Dia nggak tahu ilmunya, dia nggak ngelakuin itu, akhirnya hafalannya gitu-gitu aja ya. Dia ngulang hafalan, ditanya hafalan udah pernah hafal 30 juz. Ya ketika dia dites hafalannya nggak lancar-lancar, diberikan waktu 3 tahun, 4 tahun, hafalannya tetap nggak lancar-lancar. Kenapa? Karena dia tidak melakukan spesialis treatment itu yang sehingga hafalannya nggak lancar. Dan kita nanti akan bahas bagaimana spesialis treatment terhadap hafalan, dan ini nanti ya untuk pertemuan berikutnya ya. Lalu selanjutnya ketika dia sudah melakukan spesialis treatment ini, ya mulai melakukan cara-cara khusus bagi repeat hafalan. Karena kan ketika kita ingin mengembalikan hafalan, tidak lain dan tidak bukan kita mau memperbagus repeatnya ya, diulang-ulang terus ya. Ya, lalu per ayat berkata sesuai kebutuhan, juga meningkatkan perilaku kompulsif ya. Kompulsif ini dalam ilmu kesehatan bisa berarti buruk ya, tapi dalam ilmu menghafal Al-Quran kompulsif itu sangat bermanfaat sekali, karena ketika kita melakukan perbuatan yang mengulang-ulang tadi semakin kuat hafalan kita. Artinya perilaku kompulsif yang perfeksionis gitu orangnya ya, dalam hafalan perilaku perfeksionis itu adalah suatu kewajiban supaya hafalannya bisa lancar. Ya, mustahil kalau ada penghafal Al-Quran dia nggak perfeksionis. Artinya perfeksionis di sini dia pastikan betul-betul ayat-ayatnya itu, kata demi katanya itu, halaman demi halamannya itu, posisi-posisinya itu lancar, mungkin di luar kepala. Nah, gitu loh sampai ya ini saking semangatnya ya di luar kepala. Nah, itu namanya balancing finishing. Yang terakhir ketika kita ingin membentuk ya hafalan kita jadi bagus. Itu membentuk high level security. Security-nya itu kita kuatkan. Ya, security-nya itu kita lancarkan sehingga bisa baik ya. Gitu ya. Seorang penghafal Al-Qur'an. Sebentar, saya izin dulu sebentar. Baik, para pemirsa, tadi saking semangatnya sampai alat komunikasi saya dengan Anda ini terputus ya. Ini Bena sangat penting ya untuk menjelaskan kepada Anda semua. Ya ini karena saya semangatnya menjelaskan kepada Anda, karena ini ilmu mahal. Ya kalau saya hargakan ya nggak ternilai harganya. Jadi saya nggak mau hargakan ini. Kalau di videonya saya tulis tuh $100. Ini supaya untuk menarik. $100 itu 1.500.000 kalau antum mau belajar ilmu ini. Tapi saya kasih ilmu percuma karena ini saya persembahkan untuk Anda semua, dan ini bisa supaya menjadi ladang ladang amalan saya gitu ya di akhirat. Semoga bisa menjadi ladang amalan saya. Baik, di sini ketika kita ingin mentreatment hafalan, tadi kita sudah balancing spesialis treatment, dan juga ketika kita meningkatkan perilaku kompulsif tadi, lalu balancing. Ya, kita balancing di situ, finishing. Ya, kita kembalikan melakukan usaha menyeimbang hafalan antara hafalan yang dobit, mungkin, semi mungkin, atau hafalan yang baru saja dilakukan treatment hafalan. Nah, ini kita harus dibalancing semua. Lalu selanjutnya, ya ketika kita sudah melakukan balancing, kita membentuk high security-nya. Jangan sampai ketika kita sudah balancing, udah selesai, udah hafalan saya udah nggak saya itu hilangin lagi, udah lancar, udah dotkin. Udah ini harus punya namanya security. Nah, ini ilmu mahal lagi. Gimana caranya membentuk security high level dalam hafalan? Nah, ini penting juga. Jadi
Kita akan nanti belajar melakukan spesialis treatment. Bagaimana melakukan spesialis treatment itu perlakuan langsung terhadap hafalan. Lalu juga bagaimana membentuk security yang baik terhadap hafalan kita sehingga bisa lebih kuat. Inilah tahapan-tahapan dalam mentreatment hafalan. Inti daripada pelajaran hari ini, ketika kita ingin mentreatment hafalan kita, ya, kita harus yang pertama sadar diri dulu akan ketidaklancaran hafalan kita. Lalu selanjutnya kita harus melakukan focusing dan balancing start. Kita balancing semua hafalan kita. Lalu kita bisa melakukan specialist treatment. Yang mana nanti kalau pemirsa belum cukup paham terhadap specialist treatment akan kita sampaikan juga sehingga bisa lebih jelas. Tapi ketika Anda sudah menjadi seorang penghafal Al-Quran, seharusnya Anda tahu tuh bagaimana melakukan spesialis treatment itu. Lalu selanjutnya melakukan balancing. Balancing ini kita harus terus ya. Jadi ketika hafalan yang sudah meningkat kualitasnya kita naikkan ke semi mungkin, lalu hafalan yang belum kita terus ulang, lalu hafalan yang dobi kita tingkatkan masuk ke security high levelnya, security memoriznya sehingga bisa lebih baik ya. Jadi tingkatan-tingkatan yang tertinggi sampai dijaga di situ, tingkatan-tingkatan tertinggi, lalu bisa dinaikkan ke level ya yang lebih tinggi lagi. Ya contohnya nanti masuk ke mengulang hafalan dalam metode angka gitu. Nah ini beda lagi nih, harus punya pengalaman lagi karena dia beda lagi cara mengulangnya, beda lagi yang harus dia lakukan terhadap hafalan-hafalan itu ya. Nah, jadi setiap seorang penghafal Al-Quran, yuk kita sama-sama sadar dulu nih, hafalan kita gimana, kelancarannya udah lancar belum ya. Ketika kita sudah tahu, kita sudah sadar ya, dan dari situ kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang baik, sadar, dapat ilmu, dapat ilham, kita bisa lakukan treatment ini sehingga hafalan kita bisa lebih lancar gitu ya. Semoga pembahasan kita bisa bermanfaat dan sudah di akhir pertemuan. Besok kita bertemu lagi di minggu berikutnya. Saya juga minta maaf tadi saking semangatnya sampai ini pena saya langsung kelempar gitu ya. Ini saking semangatnya saya menjelaskan kepada Anda. Ini bukti semangat saya loh mengajarkan ilmu. Masa Anda sebagai penghafal Al-Quran gak semangat? Ayo ajak ya, share video ini sebanyak-banyaknya ya. Lalu apa? Ya, bagikan kepada keluarga Anda sehingga channel ini bisa lebih besar. Ya, nanti kedepannya kita bisa bersama-sama, kita bisa buat kajian terhadap ilmu menghafal Al-Quran, kita bisa bertemu dan bisa ya langsung sharing nih bagaimana supaya hafalan kita bisa lebih baik. Kita bertemu lagi di minggu selanjutnya. Selamat menghafal kembali. Semoga sukses selalu. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ami Wildan Official undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.